prestasi dalam kompetensi. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknik komputer dan informatika dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Sistem pembelajaran saat ini melalui daring atau online. Bahkan pertemuan penting pun sekarang juga menggunakan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tidak lepas dengan dunia komputer. Program studi teknik komputer dan informatika yang bertanggung jawab mengembangkan dan memberikan fasilitas tersebut. Misalnya, game online, YouTube, pembelajaran secara online, rapat online, dan lain sebagainya. Nah, di studio Skapsa Official kali ini sudah hadir Bu Yeni Heksiwi, Sarjana Komputer. Selamat datang di Skapsa Studio Official SMK PGRI 1 Kediri, Bu. Terima kasih, Mbak. Iya, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bu Yeni di SMK PGRI 1 Kediri sebagai apa, Bu? Oke, saya di SMK PGRI 1 Kediri ini kebetulan dipercaya sama Bapak Kepala Sekolah menjabat sebagai Kepala Program Keahlian dari Teknik Komputer dan Informatika. Oke, kepala Bu ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita ada liputan dari tim di bengkel. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah teman-teman yang ada di Skapsa Studio Official, saya sekarang berada di bengkel TKJ dan kita akan mengupas tuntas, membedah di bengkel-bengkel TKJ ini dan bagaimana tata kerja mereka dan juga hasil karya-karya yang akan ditampilkan. Kita akan berbincang-bincang secara langsung oleh Bapak Kepala Perbengkelan TKJ. Langsung yuk kita berbincang-bincang, cus! Oke, kita akan berbicara langsung oleh Bapak Kepala Perbengkelan dari TKJ. Langsung yuk kita panggil, monggo Mas. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini Bapak Thomas toh? Bapak Mas. Nama lengkapnya siapa ya? Saya ingin tahu loh. Saya Bapak Bagus Asongko. Iya. Jabatan Kepala Bengkel di TKJ. TKJ. Ini Bapak di sini itu berkecimpung di sini loh, di dalam dunia pendidikan itu Bapak sudah berapa lama di sini? Saya barusan 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. TKJ. Ini TKJ ini untuk satu harinya itu kita kan tatap muka di pembelajaran Bapak. Itu ada berapa jam itu untuk siswa kita yang akan dididik? Kurang lebih kalau hari normal itu sekitar 8 jam. Iya. Iya. Itu maksudnya itu 8 jam itu untuk kelas tingkat 11, 12, atau 13? Semuanya, Pak. Semuanya baik tingkat 10, 11 dan 12 jam. Kelas 12. Ini untuk materi prakteknya gimana Bapak? Untuk materi praktek di sini kita ada perakitan Bapak. Iya. Bisa saya tunjukkan? Bisa. Mari sini Pak. Ya. Nah, Ini saya mau tahu ini anak kelas berapa ini? ini anak kelas 1 Pak. Iya. Materinya tentang perakitan PC. Nah, jadi anak-anak ini mencoba untuk merakit hardware supaya bisa membentuk PC yang siap digunakan. Seperti itu Bapak. Mungkin hasil karya anak didik Bapak ada yang ditonjolkan nggak pada hari ini? Ya, antara lain ini Pak. Antara lain ini kan sama Pak. Dalamnya ini sama yang ada di PC. Nanti kalau kita rakit hasilnya sama seperti ini. Yang sekarang nyala ini Pak. Oh iya. Iya. Ini untuk jurusan TKJ ya? Iya. Ada berapa kelas tuh ini? Untuk jurusan TKJ semua jenjang itu ada 3 kelas Pak. 3 kelas. Iya, TKJ 1, TKJ 2 dan TKJ 3. Seperti itu. Ya, ini dengar-dengar loh ini. Iya. Tapi katanya ada sifat perempuannya ya? Ada. Guru perempuannya ada juga. Ada. Di sini komplit ya. baik guru laki-laki maupun guru perempuan. Iya. Siswa perempuannya juga Ada. Yang berapa ya kira-kira informasinya? Ini yang terbaru ada 5 siswi perempuan. Iya. Ini langsung diajarin secara langsung ya, berarti ya? Langsung diajarin ya berarti ini ya? Iya, langsung praktek. Jadi materi plus praktek seperti ini.
Ini biasanya anak dari TKJ ini setelah lulus itu jadinya di mana Bapak? Ya banyak Pak. Mungkin dia bisa membuka servis sendiri di rumah, Iya. atau mungkin dia bekerja di toko komputer, atau mungkin berhubungan dengan IT lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu Pak ya? Iya. Oke Pak, kalau begitu terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama, Pak. informasinya seputar Sama-sama. perbengkelan ini, Ya. dan juga semoga anak ini Bapak bisa lebih maju dan Ya, amin, diterima di amin. masyarakat. Amin ya Pak. Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Siapa tadi saya Bapak Bagus Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang ada di Skapsa Studio Official. Kita langsung menuju ke studio berikutnya. Sekarang saya berada di bengkel multimedia. Dan nantinya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Perbengkelannya dan juga mengupas tuntas, membedah tentang cara kerja dan anak yang berpraktek ini bisa kita lihat secara langsung. Action. Baiklah, kita akan berbicara secara langsung dengan Bapak Kepala Perbengkelan dari Multimedia. Langsung yuk. Cus. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang. Bisa dikatakan Bapak ini namanya siapa, jabatannya apa di sini, dan sudah berapa lama? Apa masih single ya? Oke, terima kasih Bapak John. Pak John ya? Iya, iya, betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungannya. Saya diperkenalkan dulu. Nama saya Tri Sudarmanto. Saya selaku kepala bengkel di jurusan multimedia. Media, ya, ya, ya. Ya, jadi alhamdulillah saya di sini dipercaya sebagai kepala bengkel, Bapak. Iya. Ini Bapak di sini itu di bengkel multimedia itu sudah berapa lama ya? Oke, terima kasih, Bung John. Alhamdulillah di sini saya sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ya, jadi kita di sini sudah meluluskan 3 lulusan. Alhamdulillah mereka anak-anak dari lulusan multimedia sudah diterima di perusahaan-perusahaan milik negara, dan ada lagi yang diterima menjadi TNI AD. Tepatnya, Alhamdulillah. iya, tepatnya kemarin di Sorong, dia berasal menggunakan ilmunya di sini di multimedia. Dipergunakan Ya, ya? dipergunakan, ternyata alhamdulillah diterima di sana. Dan di multimedia di sini sudah berlisensi dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi setelah lulus dari sini kita mendapatkan sebuah sertifikat yang berlambangkan atau berlogokan Garuda. Jadi itu sebagai sertifikat profesi. Begitu Bung John. Ya, ini Bapak saya mau tanya lagi, boleh ya? Siap. Ini untuk siswanya itu untuk satu harinya tatap mukanya ada berapa jam gitu? Oke, terima kasih. Untuk multimedia ada 3 rombel. 3 rombel ya? Oke, kelas 10 1, Iya. satu kelas 11-nya 1, kelas 12-nya 1. Iya. Jadi kita di sini bukan hanya sekedar banyak siswa, tidak, tapi memperbaiki mutu, lebih sedikit tapi bermutu. Mantap. Daripada banyak tapi bermutu. Mohon maaf, kita di sini memaksimalkan 1 kelas karena juga mohon maaf peralatannya juga terbatas. Kita fokuskan untuk prakteknya karena praktek di sini maksimal 1 siswa memegang alat. Jadi sebelah saya ini juga ada siswa-siswa Iya. multimedia, khususnya kelas 12 yang naik kelas 12. Hari ini pada suruh belajar di rumah, tapi anak-anak kenyataannya tetap hadir di sekolah membantu kegiatan ada di sekolah. Betul-betul. Ya, ini Bapak, ini saya mau tanya lagi ya. Ini dengar loh ya, dengar nggak? Ini katanya itu anak MM itu setelah lulus di sini jatuhnya di foto studio atau studio rekaman atau studio yang lain, Pak. Oke. Apa betul gitu, Pak? Ya, jadi siswa multimedia untuk bidang pekerjaannya setelah lulus kebanyakan yang pertama kita bisa mendirikan studio foto. Iya. Terus ada juga yang bekerja di industri televisi, Televisian, ada di radio, terus di percetakan. cetakan. Banyak juga ada yang di instansi pemerintah, Nggak ada. ada yang wira swasta. Jadi multimedia lebih luas lagi, Oh, seperti iya. itu. Ya. Ya, ini ya saya mau tanya lagi ya. Oke. Ada siswa perempuannya ada ini. Kok Oke. kan kelihatan kayak gitu Ya, loh. betul sekali. MM kan multimedia. Iya. Jadi alhamdulillah di multimedia juga banyak siswa putrinya. Karena kebanyakan kita di SMK Negeri 1 kan putra semua. Iya. Tapi di multimedia itu ada putrinya. Jadi ada kelas 10 juga ada putrinya, kelas 11 juga ada putrinya, kelas 12 juga ada Putrinya.
Ini sistem pembelajaran atau materi kepraktekannya gimana Pak? Untuk kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, kita sudah menyiapkan strategi yang untuk penyampaian materi di luar lingkup sekolah, yaitu menggunakan daring. Jadi dari kita kemarin sudah kita bahas bersama dengan kepala program keahlian kita, yaitu nanti masing-masing guru membuat sebuah materi kita upload di YouTube. YouTube-nya nanti sudah disampaikan, Skapsa Studio Official nanti materi di situ, dan nanti kita menggunakan Google Classroom. Ya. Alhamdulillah di multimedia juga ada websitenya khusus jurusan saja. Jadi siswa-siswanya mereka melihat materinya di sana. Jadi apapun kegiatan siswa nanti kita pantau di situ. Iya, Pak. Itu mungkin bisa ditampilkan Pak dari hasil karya anak didik Bapak. Oh bisa? Iya kan Pak. Mungkin bisa ditampilkan hasil karya dari anak didik Bapak, monggo. Siap, terima kasih Bun. Di multimedia itu kan ada namanya mata pelajaran desain grafis percetakan, dan juga namanya ada teknik pengolahan audio video. Jadi khusus kelas 11 yang dipelajari yang pertama yaitu desain grafis percetakan, yang kedua serta animasi 2D atau 3 dimensi. Ya, ini contoh sederhana hasil karya anak-anak, yaitu desain grafis percetakan. Kita membuat sebuah miniatur bus. Iya, bagus ya. Bagus sekali menggunakan kertas. Ini menggunakan media kertas, hasilnya seperti ini. Jadi misalkan kemarin kita buat banyak yang berminat seperti ini. Ya. Terus yang berikutnya, ini contoh desain kemasan yang sangat sederhana. Ini kita belajar bersama-sama membuat sebuah desain produk. Ya, ini tadi kan miniatur sebuah transportasi ini benar. Nah, ini untuk desain kemasan, contohnya banyak sekali. Terus berikutnya ini ada pin, kita juga membuat pin. Terus ini siswa-siswa, ya ini kamu belajar apa Mas ini? Lagi mempraktekkan fotografi. Nah ini siswa untuk kelas sebelahnya ini Lagi mengoperasikan kamera. Oke, nah ini jadi siswa-siswa kita semuanya murni belajar, kita bersama-sama kita belajar untuk berwirausaha atau mendirikan sebuah usaha. Seperti itu. Iya. Mungkin ada yang ditampilkan yang lainnya, boleh dilihat? Ada. Oke, silakan yuk kita lihat ke lainnya yang ditampilkan oleh Bapak Kepala Bengkel MM. Inilah ruang editing untuk siswa yang lagi belajar ini. Silakan Bapak Tris Darmanto sudah dijelaskan kok ada seperti ini. Oke, terima kasih Bung John. Di jurusan kami juga ada TV-nya, yaitu kita menggunakan Skapsa TV. Iya. Jadi nanti setiap event apapun kita live menggunakan Skapsa TV channelnya itu. Dan berikutnya ini ada siswa-siswa kelas 12 yang hari ini membantu kegiatan sekolah dalam proses pengeditan kegiatan pembuatan video, pembelajaran dan sebagainya. Jadi siswa-siswa di sini tidak libur di rumah, tapi mereka tetap belajar, tapi sesuai dengan protokoler kesehatan. Jadi kita tidak lupa menganjurkan setiap sini hadir membawa masker atau cuci tangan dengan begitu. Begitu mungkin bisa dilihat. Ya, terima kasih Bapak Tris Darmanto atas informasinya tentang bedah di MM ini, bengkel MM ya? Multimedia ini. Untuk berikutnya teman-teman yang ada di studio Skapsa Official silakan dilanjut dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim yang di bengkel. Oke, nah selanjutnya kita akan bertanya pada topik pembahasan. Udah siap Bu Yeni? Siap Mbak, silakan. Oke, untuk yang pertama, dari tadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok ada ya program keahlian TKI? Sebenarnya program keahlian TKI itu apa sih gitu? Apa Bu, bisa dijelaskan Bu? Iya Mbak, kalau kita ngomong tentang TKI, orang mesti pandangannya ke tenaga kerja Indonesia ya Mbak ya. Iya. Kalau di sini TKI di sini adalah sebuah program keahlian yang namanya Teknik Komputer dan Informatika. Iya. Teknik Komputer dan Informatika sendiri adalah salah satu program studi yang mempelajari tentang teknik-teknik
komputerisasi dan informasi. Oh begitu. Iya, nah di teknik informatika sendiri, komputer dan informatika ini ada tiga jurusan sebenarnya, Mbak. Yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan, yang kedua adalah multimedia, Iya. dan yang terakhir adalah teknik rekayasa perangkat lunak. Nah, kebetulan di SMK PGRI 1 Kediri ini ada 2 program keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan dan multimedia. Iya, itu. Gitu ya, Bu ya. Iya. Pada jurusan atau kompetensi ini berapa tenaga pengajar dan struktur kepengurusannya itu seperti apa, Bu? Kalau boleh tahu. Oke. Kebetulan di SMK PGRI 1 Kediri ini untuk tenaga pengajarnya banyak, Mbak, di teknik Iya. komputer dan informatika sendiri. Di TKJ itu ada 6 orang. Di multimedia kita punya 4 orang guru pengajar. Nah, Iya. di teknik komputer dan jaringan atau TKJ itu secara strukturalnya ada saya sebagai kepala program keahliannya. Kemudian ada Pak Bagus Sasongko selaku kepala bengkelnya. Iya. Kemudian ada Mas Adi Saifullah selaku toolman. Iya, jadi di masing-masing bengkel memang ada toolman-nya, Mbak. Jadi yang bertanggung jawab untuk alat-alat yang ada di bengkel itu semuanya diserahkan ke toolman. Nah, untuk guru pengajarnya sendiri, untuk TKJ kebetulan ada saya. Saya memang basic saya di teknik komputer dan jaringan. Kemudian ada Pak Bagus Sasongko. Kemudian ada Bu Eni Porianti. Ada Pak Lukman Cakim, ada Pak Aditya Bagas dan Pak Agus Prawito. Ini di TKJ. Kemudian di multimedia itu ada Pak, untuk strukturalnya dulunya, Mbak. Untuk strukturalnya ada saya sebagai kepala program keahlian. Kemudian ada Pak Tri Sudarmanto sebagai ketua kepala bengkelnya. Iya. Kemudian untuk toolman-nya ada Pak Waluyo. Oh gitu. Ya, untuk toolman. Kemudian untuk guru pengajarnya di multimedia ada Pak Tri Sudarmanto sendiri, kemudian ada Bu Yuli Kristianingsih, kemudian ada Pak Wahyu Waras dan satu lagi Pak Dandung Purwono. Oh gitu, Bu ya. Iya, Lalu itu untuk guru kalau gurunya. itu tadi untuk kepengurusannya, Bu ya. Iya. Kalau materinya, gambaran materi untuk kelas 10 sampai kelas 12 itu apa aja, Bu? Iya, untuk materinya sendiri di TKJ dan multimedia untuk secara umumnya di kelas 10 terutama itu sama, Mbak. Ya. Jadi untuk umumnya yaitu anak-anak belajar namanya juga teknik komputer dan informatika, akhirnya belajar tentang komputernya itu sendiri. Iya. Jadi bagaimana cara merakit, bagaimana cara instalasinya, kemudian bagaimana cara kalau ada kerusakan, bagaimana cara membetulkan ya untuk komputernya itu sendiri. Kemudian ada tentang jaringan, ya, tentang jaringan. Apa sih jaringan? Kalau orang ngomong apa itu jaringan? Jaringan adalah kalau di kita mempelajari tentang komputer satu dengan komputer yang lain bagaimana bisa saling terhubung gitu. Printernya hanya satu, nggak usah royoan wis. Satu masing-masing komputer bisa menggunakan satu printer yang sama, gitu itu ya, Bu, ya. yaitu jaringan. Ini secara umum. Terus kemudian ada desain grafis. Tapi desain grafis untuk kelas 10 masih dasar desain grafis. Kemudian ada dasar pemrograman. Jadi anak-anak diminta untuk membuat program sederhana, misalkan cara bikin kalkulator, bagaimana cara menjumlahkan, mengurangkan, mengali, itu bikin program seperti itu. Iya, terus kemudian yang terakhir yaitu tentang ini sistem komputer. Jadi elektronikanya di komputer itu kayak apa sih? Gitu dipelajari secara global. Ini secara umumnya, Mbak. Kemudian untuk khususnya, pembelajaran khususnya untuk TKJ sendiri, terutama untuk TKJ yaitu tentang bagaimana anak-anak tentang belajar jaringan secara luas. Internet itu seperti apa sih? Keamanan datanya bagaimana sih? Supaya tidak ditembus orang tuh bagaimana sih? Itu belajarnya di situ, Mbak. Kemudian ada tentang teknologi layanan jaringannya. Layanan jaringan misalkan menggunakan video call. Nah, sekarang kan lagi marak tuh video call gitu. Kemudian untuk belajar daring seperti itu. Terus kemudian ada juga tentang administrasinya. Pengadministrasian servernya seperti apa. Itu untuk di TKJ. Kalau di multimedia belajar tentang
desain grafis percetakan. Iya, jadi mulai anak-anak belajar tentang bagaimana sih membuat banner, poster seperti itu, untuk percetakan-percetakan, membuat kemasan dan lain sebagainya. Kemudian belajar juga tentang audio video, jadi syuting, anak-anak diajar tentang syuting yang baik itu seperti apa, seperti itu. Seperti itu. Iya. Keren-keren Bu ya, kalau saya Iya. udah mendengar gitu berarti tepat sekali kalau mau ngambil Iya, kalau jurusan mau ini iya gitu anak-anak ya. yang suka belajar komputer, ayo silakan kita bisa nanti belajar bareng-bareng di TKJ dan multimedia. Kalau Itu, iya. keunggulannya sendiri yang bisa diperoleh jika masuk ke kompetensi atau jurusan TKI itu apa Bu? Oke, keunggulan dari TKI yang pertama karena kita komputer itu ada di semua bidang, Mbak. Jadi anak-anak TKI jangan takut, jangan punya pandangan kalau saya bisa komputer, saya ya udah di komputer aja. Karena komputer di mana-mana sekarang sudah menyebar di banyak Lini, kalangan, ya. iya banyak lini. Bahkan di otomotif pun sekarang sudah pakai komputer, Iya. gitu. Kemudian di permesinan ada juga yang namanya CNC, itu juga pakai pemrograman komputer. Iya. Terus di keuangan kan juga pakai komputer. Kita banyak. Kalau ada orang bilang komputer itu adalah jurusan yang apa? Banci ya, Mbak. Jadi kita ke teknik bisa, Oh, di luar gitu. teknik di akuntansi dan keuangan juga bisa gitu. Berarti di semua kalangan Iya, bisa di semua Bu ya? kalangan bisa. Oke. Terus kebetulan terus ada keunggulannya lagi di SMK PGRI 1 Kediri ini adalah kita punya yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Ya. Dan di jurusan kita di TKJ dan multimedia khususnya Ya. sudah terlisensi di BNSP, Mbak. Wow. Jadi anak-anak lulusan dari SMK PGRI 1 Kediri khususnya di TKJ dan multimedia, lulus dari sini itu anak-anak mendapatkan sertifikat dengan logo Garuda dan itu sudah langsung dari BNSP, dari Badan Sertifikasi Nasional Indonesia. Iya. Itu keren karena ya, kita Bu, ya, sudah berarti. terlisensi, iya. Udah dapat lisensi, wah nggak Iya, salah banget ini, bener iya. banget udah menempatkan diri di jurusan ini, Iya, di kompetensi iya, di ini kompetensi gitu ya. ini, iya, Mbak. Kalau untuk kegiatan prakerinnya kira-kira dikerjakan di mana saja atau kemana saja ini Bu? Oke, untuk prakerin, jadi nanti kita adakan prakerin biasanya di kelas 11 ya. Di kelas 11 anak-anak nggak perlu bingung karena kita banyak sekali yang menggunakan komputerisasi, Mbak ya. Kita bisa di layanan jasa provider, kita sudah kerjasama sama mereka, Mbak. Kemudian kita bisa di service center ya. Oh, gitu. Di service center bisa, di CCTV kita juga kerjasama dengan CCTV, kita juga kerjasama dengan ini apa namanya studio video. Oh, gitu. Iya, percetakan itu kita juga banyak kerjasama dengan mereka, Mbak. Terus kalau nggak salah Jadi nggak katanya usah di bingung. televisi juga ya Oh Bu, iya, ya? di televisi swasta. Iya, ada beberapa anak yang di sana. Wah, luar biasa. Iya. Lalu kalau sudah kelas 3 nih Bu, ya untuk yang alumni bagaimana Oke. keterserapan lulusan jurusan TKI Kedudi? Iya. Jadi kompetensinya itu apa saja yang didapat dan bagaimana gitu? Iya, oke. Sebenarnya kemarin sempat ada rumor, Mbak. Heeh, Kalau apa itu, Bu? TKI jurusan TKI itu adalah jurusan penyumbang pengangguran terbesar. Wah, iya Kak. Iya. Heeh. Nah, alhamdulillahnya setelah saya cek di Data. lulusan data lulusan kita, anak-anak jurusan TKI komputer informatika apa namanya di TKJ dan multimedia itu anak-anaknya sudah banyak yang bekerja, Mbak. Wah, luar biasa. Iya, sudah sekali. terserap di perusahaan-perusahaan besar. Gitu, karena memang kita banyak ya, banyak sekali yang membutuhkan komputer, jasa komputer sebenarnya. Iya. Kalau sebenarnya tergantung anak-anak. Ya alhamdulillahnya siswa kita itu mereka pinter nyari peluang-peluang itu. Nyari peluang Bahkan kerja. iya, ada yang di jasa provider juga ada, sudah bekerja di sana. Kebetulan dulunya prakerin di sana. Kemudian si siswa ini pinter di sana, akhirnya ditarik lagi sama mereka. Gitu, iya. Terus yang kedua ada di service center juga ada banyak sekali yang di service center, di retail, di supermarket, minimarket itu banyak juga gitu. Kemudian di audio, di syuting video itu juga banyak alumni-alumni yang di situ. Di CCTV juga ada, sudah bergerak di CCTV. Malah ada yang sudah membuka
servis sendiri Mbak di Wah, rumah. dia buka bengkel Iya, buka sendiri buat bengkel ini sendiri ya? di rumah juga ada Luar gitu. biasa. Ada yang dia nerima jasa layanan untuk buka warnet. Ada juga yang seperti itu. Iya. Gitu ya, Bu, Ya alhamdulillahnya anak-anak TKJ dan multimedia itu sangat kreatif sekali anak-anaknya. Heeh. Iya. Jadi kalau kompetensinya tekunin terus Iya. akan mendukung karirnya ke Nah, depan betul. juga gitu Bu Iya, ya. iya, Heeh. Mbak. Lalu ini pesan pertanyaan terakhir dari saya Iya. untuk Bu Yeni ya Bu ya. Apa pesan Bu Yeni untuk murid-murid peserta MPLS di masa pandemi seperti ini Bu? Oke. Memang sekarang virus yang namanya virus COVID-19 ini sangat merebak di mana-mana ya Mbak ya. Iya. Bahkan di kota Kediri sendiri pun sudah bertambah lagi kemarin. Nah, jadi pesan saya satu sama siswa-siswa MPLS terutama kelas 10 yang baru masuk di SMK PGRI 1 sendiri. Satu, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Yang kedua, tetap jaga kebersihan diri dan lingkungannya. Yang ketiga adalah jangan lupa kemana-mana pakai masker ya. Nah, ini yang penting. Soalnya kadang-kadang masker itu terlupakan. Nah, yang keempat, jangan keluar kalau tidak penting. Saya lihat di kota Kediri waktu malam minggu Mbak, ramainya sampai Luar macet biasa kemarin. ya? Iya. Sudah merasa sudah new normal. Nah, ini yang bahayanya di situ. Dan yang terakhir pesan saya, jangan lupa kalau ada tugas dikerjakan dengan semangat. Ya. Iya. Nah, ini yang penting. Nah itu tadi pesan dari Bu Yeni ada 6, diingat-ingat, dicatat ya, amalkan juga biar sehat dan Iya. aman juga. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni sudah menemani saya ya, sudah memberikan materi tentang teknik komputer dan informatika. Mungkin kita bisa sambung di lain Iya. waktu juga Iya, ya Bu iya, ya. Mbak. Lalu terima kasih juga untuk murid-murid semua yang sudah menonton video ini. Bila ada kesalahan selama acara berlangsung, saya dan tim mohon maaf. Jangan lupa sukai dan berkomentar. Untuk mendukung program ini, klik subscribe dan tombol lonceng supaya tidak tertinggal informasi dari video-video selanjutnya. Dan kalian juga bisa share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Ingat, di rumah saja, selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa selalu gunakan masker. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekolah berbudaya industri dan berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya. Nah, itu tadi serangkaian acara dari kegiatan MPLS di sekolah tercinta kita SMK PGRI 1 Kediri. Ingat, di tanggal 17 Juli 2020 nanti akan ada kuis yang berhadiah 50.000 paket data untuk 36 siswa kelas 10 yang tercepat dan terbaik. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. SMK bisa.